Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terlebih saya sampaikan bahwa dan kesempatan kali ini diwakili oleh teman-teman. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan kali ini kita disediakan kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua dapat hadir dalam acara destinasi budaya positif dan kolaborasi Indonesia strategi efektif membangun budaya kerja positif di SMK Negeri 1 Salatiga dan budaya industri di sekolah. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Acara yang selanjutnya ialah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya ketiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kepala SMK Negeri 1 Salatiga diwakilkan oleh kepada wakil kesiswaan kepada Bapak Dio Arno SPD SIK. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu, yang kami hormati Bapak Ibu, Bapak Sartono, Bapak dari SMK Negeri 2 Salatiga. Yang pertama kita memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT karena pada kesempatan ini kita diberikan waktu yang baik dalam kondisi yang sehat untuk melaksanakan destinasi yang nanti akan disaksikan oleh Bu Rajalida serta Bapak Sartono. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya mewakili Bapak Suryanto ini kerjaan untuk memberikan sambutan karena Bapak Suryanto sedang ada kegiatan undangan ke SMK Negeri 2 Salatiga, khususnya umumnya nanti untuk sekolah-sekolah yang lain. Bapak dan Ibu, bahwa kegiatan ini kegiatan yang sangat positif dan sangat baik karena nanti bisa mendongkrak, mengangkat energi kita untuk lebih meningkatkan budaya yang lebih baik, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk peserta didik yang akan kita sampaikan setelah hasil dari diskusi pada saat hari ini. Bapak Sartono, ini yang saya hormati, dan Bapak Ibu, bahwa kegiatan ini nanti sudah ada kolaborasi dari Bapak Ibu untuk bagaimana kita bisa mengaplikasikan kegiatan ini
di SLK ini setelah hasil dari kegiatan ini. Jadi kami juga berharap masukan-masukan dari Bapak Ibu tentang pentingnya budaya positif pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Mario yang telah memberikan sambutannya. Acara yang selanjutnya yaitu acara ini designasi budaya positif di sekolah yang akan nanti dibawakan oleh Ibu Budaya Damayanti dan Bapak Sartono, dimoderatori oleh Bapak Awaludin. Kepada Bapak Awaludin kami silakan. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau tadi sempat ada sharing diskusi terkait kenapa siswa kita itu banyak yang kuliah, kenapa siswa kita banyak yang bekerja di perusahaan. Bapak Ibu bisa sadar bahwa kita sebagai guru ini sebenarnya juga adalah guru seperti anak kita kerja di SDI. Ini pendapat pribadi. Kita guru kepada negara, tetapi siswa guru kepada perusahaan. Maka tidak bisa dipungkiri kenapa siswa kok ternyata senang menjadi buruh di perusahaan, seperti kita juga senang menjadi buruh dengan negara pemerintah. Nah, kita terlena di situ. Maka saya ini sebenarnya juga kuli, seperti Bapak Ibu, kepala sekolah ini juga kuli terhadap negara. Mindset budaya kita ini memang tinggalan Belanda 350 tahun lebih, yaitu senang dipanggil menir, sinder dan sebagainya. Maka untuk merubah paradigma anak bisa menjadi wirausaha ini butuh waktu. Contoh, Pak Sartono di sini adalah sebagai guru, kuli dari negara. Tapi satu sisi ini kita mencari solusi. Satu sisi beliau menjadi entrepreneur atau wirausaha. Maka dari itu yang tadi kerja di SCI yang apa namanya kecantikan, yang tadi yang misalnya kerja di SCI, tidak apa-apa. Tetapi dalam satu sisi didorong untuk berwirausaha, nyambi bahasa Inggris, bahasa Jawa, gitu. Karena apa? Mereka nyaman di situ, seperti kita nyaman menjadi buruh pemerintah, mendapat gaji, mendapat TPP, mendapat sertifikasi. Siswa juga begitu, mendapatkan askes. Kalau notabene di sana tidak mendapatkan askes, ya kan? Anak mendapatkan kesejahteraan, THR dan sebagainya. Anak nyaman di situ. Nah, yang paling penting adalah dikolaborasikan anak tersebut tidak hanya bekerja di perusahaan, akan tetapi juga didorong untuk nyambi berwirausaha. Wirausaha tidak harus dieksekusi sendiri, tetapi butuh manajemen, sistem, aplikasi dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu kesimpulannya. Maaf, saya akan gurui. Ya, terima kasih. Materi selanjutnya dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya Bapak Ibu semuanya. Ya. Misalnya saya menyampaikan materi hubungannya dengan materi budaya industri di sekolah. Materi industri di sekolah. Jadi nanti harapannya karena kita itu sudah memilih takdir menjadi guru. Takdir menjadi guru atau pendidik atau tenaga kependidikan itu bisa tidak bisa kita harus menjadi tauladan. Ing ngarsa sangtulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Itu semboyan kita. Dan menjadi tauladan itu tidak bisa hanya sekedar memberikan teori. Kita harus aksi, kita harus memberikan contoh, kita harus bisa memberikan tauladan yang benar, kita harus bisa membimbing, kita harus bisa menuntun kepada anak-anak kita, dan fokusnya adalah anak-anak kita. Nah, kemudian aksi nyata modul 1/4 ini kita akan mendiseminasikan budaya positif di sekolah. Saya ambil 5 materi budaya industri di sekolah. Insya Allah materi ini nanti akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Kalau tadi saya sampaikan kita adalah pendidik dan tenaga kependidikan, tapi tidak menutup kemungkinan di luar kita adalah sebagai pengusaha, wirausahawan, ibu rumah tangga, pengurus lingkungan, apakah menjadi
ketua RT, ketua RW, menjadi PKK, dawis dan seterusnya, menjadi takmir masjid, pengurus takmir masjid dan sebagainya. Bahkan kita sebagai pribadi pun, insya Allah akan mendapat manfaat dari materi ini, asal kita aplikasikan dengan terus menerus. Karena salah satu prinsip dari budaya industri adalah Kaizen. Kaizen itu perubahan yang ke arah lebih baik dan terus menerus. Kalau di agama Islam itu harapannya kita menjadi yang beruntung. Orang yang beruntung adalah orang yang dimana kondisi saat ini lebih baik daripada yang kemarin, kondisi besok pagi atau waktu yang akan datang lebih baik dari saat ini. Salah satu tolak ukurnya adalah endingnya adalah apa Bapak Ibu? Cuan. Sehingga nanti kalau saya mengkode seperti ini, Bapak Ibu harapannya ngendiko cuan gitu ya? Cuan gitu ya? Saya coba. Cuan. Semakin banyak cuan kita semakin Semangat. bahagia. Tapi semakin banyak cuan kita semakin bahagia. Karena orang pengen sedekah, pengen infak, pengen amal jariah pakai uang itu. Nah, apa hubungannya materi budaya industri dengan cuan? Pasti ada. Bukti nyata. Misalnya, ini sebenarnya tindakan kecil tetapi bisa menghasilkan sesuatu yang indah. Seperti ini Bapak Ibu. Kalau sudah ada seperti ini di meja atau kursi Bapak Ibu, kan saya tidak harus berkenalan dengan Bu Erlin. Bu Erlin, jumlah keluarga berapa? 3. Pertanyaan berikutnya. Ini bukan pertanyaan lagi. Pertanyaan berikutnya. Anggota keluarga. Jumlah anggota keluarga. 3. Di rumah punya piring berapa lusin? 2 lusin. Berarti 24 ya. Gelas. Oh, kemarin belum nih. Sendok, garpu, dosis 24. Gitu ya. Nah lo, jadi ketahuan kan? Iya, ternyata yang saya pakai hanya 4. Kenapa kita harus beli? 2 lusin. Iya, ini asik, semakin asik. Kalau sudah seperti ini saya semakin senang. Jadi nanti perdebatannya ke arah uang soalnya. Coba 2 lusin, 24. 20 yang lain gimana? Itu investasi yang tidak produktif. Ya, belum lagi nanti saya bertanya di rumah, kerannya ada berapa? Ayo silakan, ini yang nanti manfaatnya ke sana. Apalagi kalau kita sebagai pengusaha akan menghitung secara detail titik air yang keluar dari keran. Kerannya hanya 3, yang bocor tidak ada yang bocor. Terima kasih. Lampunya ada berapa? Lampunya 10 lampuan. Tapi yang kedua dari 3 sama 7. Oke. Jadi apakah ada yang lupa dimatikan? Ini sudah bagi tugas dan pasti ingat tugasnya. Kalau tidak ingat, kalau tidak ingat tidak dibagikan tapi saya ya. oke, akhirnya dua. Kenapa? Karena kalau kita lupa mematikan akan terjadi pemborosan. Itu Bapak Ibu. Dan itu bisa diaplikasikan di mana saja. Karena kita di sini sebagai pendidik dan tenaga pendidikan, saya akan mencoba menyampaikan ini versi kita sebagai pendidik dan tenaga pendidikan. Apakah bisa kita melakukan penghematan? Endingnya gitu ya. Yang ada di sekolah ini. Kita bisa memberi contoh kepada anak-anak kita dengan aplikasi budaya industri di sekolah. Dan saya berharap nanti saya dikritik habis-habisan, diberi masukan sebanyak-banyaknya, diberi nasihat yang sehebat-hebatnya.
tentang industri pengelasan, kalau Pak Awal masih sebenarnya tahu, gitu. Ini cukup berbahaya sekali. Berbahaya sekali ini kapal kita. Maka intinya ini berbahaya terkait diri yang bekerja maupun orang yang melihat atau rakyat di sekitar, karena ini bahaya. Bila ini ada jalur hijau, itu berbahaya sekali. Nah, berbahaya sekali. Dan ini tidak dikendaki dan jangan sampai dilakukan. Ini contoh yang tidak baik. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini unsur bahaya. Apalagi unsur. Kira-kira kalau kita melihat seperti ini kan enggak? Semut hilang, semangat hilang, cuan hilang. Tidak nyaman. Oke, Bapak Ibu, kita mulai dari sini. Apakah di lingkungan Bapak Ibu juga seperti ini? Kalau yang sudah berani jawab, berarti beneran menerima tantangan saya. Di kamar ada tempat bunga? Di sebelah TV ada tempat pensil gitu. Alasannya apa? Ada gantungan baju di belakang pintu, ada ya. Coba perhatikan. Ada beberapa baju yang tergantung di belakang pintu. Apakah itu isinya handuk, baju luar, baju dalam dan seterusnya. Berapa hari baju itu tidak berpindah dari tempatnya? Kalau di belakang itu berbeda Pak, tapi Ya. jilbab Boleh. selalu di situ memang tempatnya. Berapa hari sekali jilbab itu tidak? Tidak? Iya. Tapi nanti kalau diamati di ruangan ajar bahas gitu, oh ya di sana ada sarang laba-laba, di sana ada vas bunga yang tidak pernah pindah dari tempatnya, di sana ada figura foto yang sudah ada debunya dan seterusnya. Itu membuat suasana kita menjadi beda. Ini mumpung Pak Awal hadir ini ya. Dan saya tadi hadir. Kalau unsur seperti ini kan banyak sekali ya Pak Awal ya. Kalau kita orang bengkel melihat seperti ini gawat sekali. Tidak safety. Ininya itu. Nah, budaya kerja di lingkungan industri, saya mau menyampaikan dulu gambaran bahwa budaya kerja di lingkungan industri itu perusahaan akan menstandarkan, mengimplementasikan standar sikap kerja. Standar sikap kerja. Oke. Faktor yang diutamakan apa? Ada yang berani bermain-main dengan ini? Tidak ada. Kualitas produk, kuantitas produk, biaya, dan orientasi yang paling utama adalah manusia, baik pekerjanya maupun lingkungan kerjanya. Ini yang menjadi orientasi dari industri. Endingnya nanti kalau nggak gercep, kalau saya seperti ini nanti tidak dapat hadiah itu. Jual. Gitu ya. Nah, yang diterapkan di dalam pekerjaan, 1 ODP, basic mentality, 5R, KYT. KYT itu dari bahasa Jepang, ada Iken, Yoji, dan training. Latihan duga bahaya. Nanti akan kita simulasikan juga. Latihan duga bahaya itu seperti apa? Ringkes rapidasi itu seperti apa? Alat pelindung diri seperti apa? Job instruction itu seperti apa? Quality control cycle itu seperti apa? Apakah di sini untuk dari nomor 1 sampai nomor 11 tidak ada manfaatnya? Di sekolah ya? Ada semua dalam rangka membangun budaya positif dari tenaga pendidik dan kependidikan yang nanti harapannya implementasinya ke anak didik kita. Kita menjadi suri tauladan terkait dengan apa yang kita terapkan di dalam pekerjaan kita, apa yang kita terapkan di dalam lingkungan kerja kita. Karena nanti kita akan semakin peka, kita akan semakin senang, kita akan semakin sendu gitu ya. Senang gitu. Kita akan semakin sendu, senang duit. Kenapa? Wah,
Ini lampu segini banyak ini kalau hanya untuk menyambut kehadiran saya kan terlalu. Kalau lampu segini banyak, kalau hanya untuk sekedar menyambut kedatangan saya, itu kan terlalu boros Bapak Ibu sekalian. Berapa kWh meter yang harus dikeluarkan untuk membayar PPR, ya kan gitu. Oke, ini semua ada manfaatnya. Nah, basic mentality itu satu, fokus pada pelanggan. Ketika fokus pada pelanggan, pasti ada plan, do, check, dan action. Berikutnya, pasti kita akan menemukan fakta dan data. Berikutnya lagi, tidak mungkin kita akan bisa kerja sendiri. Pasti ada kerjasama. Ya. Kemudian, pasti kita akan mencapai keunggulan kompetitif tertentu. Ya, khususnya keuangan nanti intinya. Nah, apakah ini tidak sejalan dengan kurikulum? Sejalan sekali. Ada 18 nilai yang harus kita tekankan, yang harus kita jadikan suri teladan dari kita kepada anak didik kita. Mulai dari religi, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, sampai semangat kebangsaan. Ini yang diharapkan kurikulum, yang harapannya disampaikan oleh kita sebagai pendidik dan tenaga pendidikan kepada anak-anak kita. Tidak sekedar disampaikan, tetapi kita bisa menjadi tauladan dari nilai-nilai ini. Ada cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Semua nilai kebajikan, semua nilai-nilai luhur. Tidak akan memandang agama Anda apa, suku ras Anda apa, dan seterusnya. Ini adalah nilai-nilai luhur yang harus selalu kita tanamkan di dalam hati. Nanti akhirnya kepada visi dan misi. Nah, sekarang kita satu persatu. 5R. 5S. R itu ringkas, rapi, resik. mulai. Proses perubahan sikap ini yang penting Bapak Ibu sekalian. Karena kalau tidak ada perubahan sikap, percuma. Misalkan hari ini saya datang, nanti panjenengan semua aksi, ya. Kemudian tercatat before seperti apa, aksi seperti apa, afternya seperti apa. Tetapi kalau tidak dilandasi oleh proses perubahan sikap, kalau Pak Awal tadi mengatur mendiko, motivasi intrinsik lebih penting. Nah ini, motivasi intrinsik akan mendorong kita untuk melakukan perubahan sikap. Perubahan sikap yang dilakukan terus-menerus, perubahan ke arah yang lebih baik akan menjadi budaya. Nah, ketika sudah menjadi budaya, kita akan menjadi orang yang lebih sakti. Panjenengan tidak percaya? Saya buktikan. Yang ini Bapak Ibu. Ini saya lakukan jam berapa? Kan ada jamnya semua ya? Ini kalau ke atas tambah satu lagi. Jadi ini intinya, saya itu sebenarnya hari ini ngajar. Jam ini ngajar, dari pagi sampai jam berapa? Sampai setengah 12, karena harus Jumatan. Tapi ternyata kita tinggal begitu saja, dengan jari sakti kita bisa melakukan aktivitas dengan bebas, bisa kontrol, terkendali semua. Nih. Dan akhirnya ya, asik kan gitu Bu? Nah, kalau saya selalu membiasakan di dalam kelas saya dari komunitas 35 itu pasti dari itu yang menurut saya ada manajer dan wakil manajer secara bergiliran, kemudian memilih dengan kesadaran sendiri. Pak, hari ini saya jadi manajer. Pak, hari ini yang saya jadi wakil manajer. Tugasnya apa? Satu, mengelola karyawannya. Karyawan siapa? Teman-temannya. Tugasnya apa? Selain mengawasi pekerjaannya, menyampaikan pekerjaannya, mengawasi pekerjaannya, juga memilih. Buktinya ada Bapak Ibu semua. Jadi setiap hari nanti pasti yang namanya ini
berapa itu Pak? Halo. Kelas berapa itu? Kelas 3. Ini kelas 10. Kelas 11. Kelas 11. Hari ini kelas 11. Sorry. Ya seperti ini. Ada masalah. Namanya belum diganti. Itu kerjanya itu praktek apa? Kok bisa dikontrol gitu Pak ya? Ini buku kerjaannya. Pak minta suara kelas hari ini Pak. Jadi ini Pak. Epo Pak. Suasana kelas. Epo Pak. Akuntansi lah masa nggak boga. Bisa ini berapa di bisa ya Pak ya? Bisa, semua bisa. Kalau boga Kak. Dalam Kalau boga. Kasih kiat-kiatnya. Memangnya kita boleh Pak Mama minta. Tugas utama tidak boleh ditinggal. Yo, ini testingan tugas utama nggak boleh ditinggal. Diundang ke dapat kiat-kiat. Boleh meninggalkan setelah. Boleh nggak? Bisa membelah diri. Makanya untuk sebagai ketua bidang, sebagai guru, sebagai Nanti kita tunggu ya Bapak Ibu. Ada laporan. Itu kembali ke pimpinan masing-masing. Nanti kamu contoh nggak boleh ternyata. Oke, nanti kita tunggu. Mudah-mudahan nanti ada pantan gitu. hasil desiminasi kemarin mana ya? Itu jadi ya sebenarnya gini, karena dia harus, anak-anak harus saya biasakan menjadi pimpinan dan menjadi seandainya ini seandainya dia harus menjadi karyawan yang taat betul. Dan itu ya semua kelas yang ketemu saya. Artinya dia dipanggil Pak Sarno, ketika dia dipanggil manajer, wakil manajer itu enggak apa-apa ya? Istilah, ya. itu istilah, tetapi sebenarnya manajer itu apa sih? Ketua kelas. Belum tepat. Jawaban Anda mendapat angka 3 dari grade 10. Manajer itu lebih pengelola. Pengelola itu sifatnya lebih kompleks. Jadi kalau tadi Bu Wida menyampaikan materi terkait disiplin positif, ada penghukum, pemantau, salah satu yang paling top adalah manajer. Karena manajer itu bisa mengkolaborasikan semua permasalahan. Jadi saya mengambil istilah manajer dan wakil manajer. Dan suatu saat pasti akan menjadi itu. Sudah ada foto masuk Pak? Belum. Berarti masih sibuk kerja. Oke, di mana dalam proses perubahan. Ini kita lanjut ya Bapak Ibu. Saya ringkes. Eiton terapi, ini S-nya itu yang bahasa Jepang, N-nya yang bahasa Indonesia. Kemudian Seiketsu, Shizuke, itu rajin. Dan sebenarnya kalau kita sudah berbudaya melalui perubahan sikap kita, sebenarnya dengan 3 ini aja sebenarnya sudah cukup. Karena ketika kita nggak usah difoto Bu, materinya nanti saya kasih semua. Ini, Seiton, ya ringkas terakhir. Kalau kita sudah berbudaya seperti ini, nanti rawat dan rajin itu sebenarnya tidak ada. Tetapi ketika di awal kita menanamkan pola budaya ini, kita harus selalu merawat ringkas kita, rapi kita, resik kita. Ya, selalu kita rawat dengan rajin. Tapi kalau sudah berbudaya sebenarnya rawat dan rajin ini relatif tidak perlu karena sudah terbudaya. Oke Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan langsung saja. Nah ini ringkas membuang barang yang tidak diperlukan di tempat kerja. Kita mulai malu ya. Karena berapa tumpuan buku yang berada di atas meja kerja kita yang sudah tidak kita sentuh lebih dari 2 minggu. Lebih dari 1 bulan, lebih dari 1 tahun. Ada nggak Bapak Ibu? Ada banyak. Tidak ada tapi di kolom. Oke, kemudian terapi menstandarkan tempat penyimpanan barang. Nanti kita akan kupas bersama. Kemudian menjaga selalu sesuatu tetap bersih di lingkungan
kerja. Kalau yang poin atas ini Bapak Ibu sekalian, ini kaitannya dengan ketika kita di perusahaan. Misalkan Pak Awal gitu ya, pasti nanti akan mengeluarkan produk, kualitasnya harus lebih tinggi, biayanya harus lebih rendah, pengirimannya harus terpercaya. Mosok bikin ornamen rumah pengirimannya delay atau terlambat, keamanan lebih baik, tingkat kesediaan tinggi dan seterusnya. Ini kalau bahasa-bahasa di perusahaan. Tapi kalau bahasa di umum kita mengajar bersih, menjaga tempat kerja agar selalu ringan, rapi, resik. Ini merawat. Yang rajin membiasakan prosedur secara benar dan berkesinambungan. Itu Bapak Ibu sekalian. Oke, manfaat dari 5R. 1, tidak ada kecelakaan atau keselamatan. Oke Bapak Ibu. Kemudian kualitas. Kalau kita di perusahaan itu kan harapannya tidak ada cacat. Kemudian alat juga tidak sering rusak. Kemudian biaya tidak boros, produksi singkat. Kemudian pengiriman menghilangkan keterlambatan. Kemudian murah menghilangkan komplain. Apakah komplain dari orang tua tidak pernah ada? Sering. Bagaimana kita menangani anak? Ya kan Bu? Oke. Mohon maaf. Berapa jumlah outsourcing di sini Bapak Ibu? 7. Per bulan gaji berapa? 7 dikali UMR, misalkan 2 juta berarti sudah 14 juta. 14 dikali 12 berarti sudah 150 sama 28. 168 juta per tahun. Kalau kita pakai untuk piknik gimana Bapak Ibu? 168 juta itu sudah bisa dipakai untuk piknik Bromo, nginep 5 hari 5 malam tanpa konsumsi. Itu kan 168 juta. Mohon maaf kalau ada di antara yang hadir ini outsourcing. Tapi saya hanya menggambarkan bagaimana kalau semua pekerjaan outsourcing itu kita contohkan kepada anak-anak kita sehingga sudah tidak ada outsourcing lagi, kita bisa melakukan penghematan 168 juta per tahun. Bisa untuk piknik, bisa untuk membuka usaha market dan seterusnya. Oke. Juga bahaya. Kita orang yang seperti apa? Sudah masuk Pak videonya. Video. Misalnya cuma foto dikasih video. Keren, saking bagusnya. Video lagi sedang kerja ya Bapak ya? Manajernya tadi. Dimas, ini Dimas itu manajernya. Saya tak nyata, saya kira macamnya AHL juga. Ini kegiatannya anak-anak ini Bu. Mengamati pekerjaan, karena nanti setelah ini rencananya akan kita wawancara. Oke Pak Be. Oke Pak Maman. Pak Maman boleh dijelaskan Pak Maman. Ini Pak, ini jam 10 lebih 9. Oke? Tapi jangan ditiru. Jangan ditiru. Khusus guru pembinaan. Khusus guru pembinaan. Kita sekarang kita termasuk orang yang mana? Juga bahaya. Kalau bahaya, kuatkan sekali Bapak. Di mana pun panjenengan mau di rumah, mau di kampung, mau di jalan, mau di masjid, mau di gereja, mau di mana pun, mau di pasar, penting sekali. Adakah di antara panjenengan semua yang punya cukup perhatian terhadap bahaya? Karena kurangnya kesadaran, maka akan timbul kecelakaan. Contoh, saya jalan lewat sini, karena konstruksinya seperti ini, bahaya. Bahaya Pak, sandung, kabel melompat. Sandung, kabel yang lumpas, kesetrum, sudah Bu, kalau saya dari anak-anak gitu, bahasanya sampai bahasa yang paling kasar dalam ranah pendidikan.
tahu tentang bahaya dan bisa mencegahnya. Nah, kesadaran ada, perhatian ada, dan selalu ingat. Namun mengapa terjadi kecelakaan? Ya, saya lagu. Apakah di sini tidak pernah ada kecelakaan di sekolah gitu? Jarang. Jarang gitu. Maksudnya jarang terekspos atau jarang diketahui? Jarang diketahui. Coba kalau kena kecelakaan itu harus bawa ke rumah sakit, harus dan seterusnya. Masih bisa ditangani, Pak. Karena tidak ada keinginan untuk bertindak. Oke, Bapak Ibu. Ini contoh tadi ya. Manfaatnya adalah membatasi terjadinya kecelakaan kerja, kemudian menghindari terjadinya kesalahan, human error. Nih. Oke, Bapak Ibu. Nah, langkah-langkah KYT, duga bahaya. Itu satu, memahami masalah dan menganalisa bahaya. Kemudian menemukan masalah yang paling mungkin timbul. Ini penting Bapak Ibu. Bisa nggak bisa, mau nggak mau, siap nggak siap, ini harus siap. Memahami masalah dan menganalisa bahaya. Kemudian menemukan masalah yang paling mungkin timbul. Kemudian menemukan countermeasure dan pemilihan countermeasure atau pencegahan, tindakan pencegahan. Oke. Ini alat pelindung diri, ini terkait kalau kita di workshop ya. Dan saya yakin di area praktek ini pun pasti diperlukan. Meskipun tidak semua. Kalau ini yang kita tampilkan adalah standar all of APD, alat pelindung diri. Nah, kemudian ada job instruksi. Untuk apa sih? Kalau kita praktek, apakah tata busana, apakah tata boga? Pasti ada job instruksi. Lo le gario iki, caranya ini, bahannya quality controlnya seperti ini dan seterusnya. Pasti diperlukan ini. Oh ibu, wah ini ibu mau tak kupas nanti. Sebentar ya Bu ya. Oke. Ini job instruksi atau kalau di sekolah namanya worksheet atau job sheet. Job sheet kemudian worksheet. Itu Ibu tetap diperlukan. Quality control circle adalah sekelompok orang dalam unit kerja yang sama yang bertujuan melakukan kegiatan peningkatan dan pengendalian kualitas. Jadi jangan sampai nanti baju-baju yang di sana itu ketika kita jual ke konsumen, ternyata kaki baju belum terpasang. Ternyata jahitannya ada yang meleset dan seterusnya. Ternyata lengannya kanan semua. Oke. Tujuan quality control mengurangi kesalahan dan meningkatkan mutu, menciptakan kemampuan pengobatan biaya. Apa Ibu? Oh Bapak, silakan. Bisa jadi dengan model seperti ini karena nanti kita tidak perlu alat dan bahan praktek, tidak perlu bahan praktek karena bahan praktek muter terus. Tapi ini nanti ranah pembicaraannya sudah di ketika saya menyampaikan materi di faktor. Tidak diundang lagi. Penulisan laporan di worksheet ya Bu ya, pasti ada. Job sheet pasti diikuti worksheet. Nah, struktur laporan saya yakin di sini sudah ada. Oke, Bapak Ibu. Jadi mulai dari awal, pertengahan, akhir, isinya apa? Nah, Renzo melapor. Ini saya dapat ketika saya di Jawa Tengah. Begoku itu melaporkan setiap kejadian, melaporkan setiap peristiwa, kemudian menghubungi. Ini nanti hubungannya dengan keterampilan atau kompetensi komunikasi. Sehingga kita latih Bapak Ibu sekalian. Kemampuan berkomunikasi harus kita latih. Nanti setelah ini ada presentasi skill. Kenapa? Masukan dari industri ketika anak-anak itu diajak wawancara gitu,
ada masukan bahwa kemampuan berkomunikasi anak-anak sekarang menurun. Kalau kesehatan jelas menurun lagi, attitude menurun juga. Yang lain apa? Jadi saudara meminta nasihat. Pernah nggak Bapak Ibu mendapati anak didik Bapak Ibu, Bu, saya mau konsultasi, Pak, saya mau mengungkapkan masalah. Pernah ya? Kalau itu sampaikan dengan setulus hati, semurni cintamu. Ini lagu zaman dulu ya. Lulusan dan semurni. Oke. Kaizen. Ya ini. Kaizen akhirnya melakukan perubahan untuk ke arah yang lebih baik dan sifatnya terus menerus pada seluruh aspek. Oke. Nah, ini presentasi skill. Bagaimana anak itu bisa melakukan presentasi skill di depan teman-temannya. Temannya dikumpulkan, mau duduk, mau berdiri, mau cari lokasi yang paling nyaman. Kalau saya, materinya bebas, mau sosial, mau agama, mau kompetensi, mau asmara, dan seterusnya, saya bebasan. Yang penting punya kemampuan presentasi dulu, bisa ngomong di depan umum dulu. Ya, tuh. Pembukaan 10-15%. Isinya 70-80% dengan tema saya bebaskan dulu, baru nanti ke ranah-ranah yang lebih substansi, apakah ke kompetensi, apakah terkait dengan perkembangan kepribadian dan seterusnya, apakah terkait dengan menempuh cita-cita, meraih cita-cita dan seterusnya. Tapi di awal-awal semester itu bebas dulu, mau ngomong apa yang penting bisa ngomong dulu. Kemudian di bagian penutup adalah 10-15%, dan ini perlu dilatih. Kenyataannya coba aja nanti anak-anak teman-temannya suruh duduk di bawah pohon, kemudian satu atau dua anak bergiliran menyampaikan materi bebas materi, mau khutbah nanti panjenengan amati awal semester, kemudian 3 bulan pertama atau akhir semester. Kalau melihat ini Bapak Ibu dibanding yang tadi, kalau tadi cemberut, kalau saya melihatnya kalau tadi cemberut Bapak Ibu semua sekarang sudah tersenyum. Oke, ini ya tempat sampah ya ada markirnya, rak sepatu ya seperti ini. Tidak perlu mahal-mahal, yang penting bagus. Ya, yang penting ini tempatnya di sini. Jadi nanti tidak akan ada yang bisa apa ya, misalnya mau menggeser mau apa, silakan dipakai praktek, ambil dulu boleh, nanti kembali lagi ke semula. Ringkas, rapi dan bersih. Kan asik begini, nyaman gitu loh. Ke utangnya kalau sama kabeh gitu. Res banget sih. Oke, belajar jadi semangat, ngajar jadi semangat. Dan kita semakin sakti, yaitu tadi cukup dengan telunjuk jari. Ini berat sekali, musim balancing ini buat diangkat berdua nggak cukup, bertiga nggak cukup. Tapi ketika kita sudah itu kembali dengan sendirinya. Gitu. Ya, kita nggak perlu bengok-bengok lagi enggak, karena SOP-nya sudah ada. Gitu. Paham gitu loh. Oke? Oke? Nih presentasi skill yang kita laksanakan setiap kalau kebetulan yang ini sebelum praktek. Ini bukan berarti saya tidak di situ, saya yang foto ini, saya yang foto. Oke, dan yang duduk ya dengan sadar sendiri, ya duduk harus rapi gitu. Bapak itu salah satunya kan juga untuk melatih kepercayaan diri juga bisa Bapak ya. Betul sekali. Betul sekali. Dan harus dicoba, jangan akan latih. Oh iya. Siap. Iya. Kemudian ada ajak masuk bagaimana Pak? Pak sendiri atau bagaimana? Gimana? Dia kan berarti kan tertinggal dengan teman lain, teman sudah praktik dia tidak masuk. Apa? Oh biar aja. Santai aja Pak Guru. Pak Guru mah santai aja. Berarti terasa ya. Oh udah perlu. Panjenengan baca boleh.
7 kurang. Berarti anaknya harus proaktif gitu. Ya. Oh iya, boleh ya. Untuk apa ya salah satunya? Bisa. Boleh? Boleh. Ini saya nggak bikin-bikin. Bu Eli datang tanya, ini ada bukti. Ada ya Pak ya. Sip. Baik Pak, terima kasih. Lengkap ya Pak ya. Dan pacar sama kakak itu sama Terima kasih Sip. Yang penting ada publikasi. semua seperti itu Pak, semua siswa seperti itu. Pasti tanya gitu. Dalam komunitas satu kelas yang rata-rata 35-36 anak, rata-rata ada 2 atau 1 yang agak dalam ini. Dan itu perlu perhatian khusus. Yang nyeleneh itu maksudnya penanya-nanya. Nah, ini bukan berarti saya menghukum, saya hanya menyemangati aja. Tergantung hasil wawancara dan relasi besok. Tergantung hasil. Oh, sip. Ini baru tadi malam. Oke, itu semangat ya. Iya. Ternyata apa ya, jari sakti kita itu cukup. Pak nyambung dikit Pak. Tadi kan katakan ada siswa-siswa yang nyeleneh-nyeleneh juga ya Pak. Iya. Jadi kita sebagai guru itu nggak boleh digep jahat ya Pak. Harus kita layani Bapak ya. Malah kita kalau sama kita laku. Siap. Oh itu misalkan ya, di sekolah ini ada 36 anak yang nuakannya over. Kalau boleh tak ambil. Kemarin saya bilang, Pak, waktu menjelang cukup. Saya dikit Pak. Saya dikit Pak, waktu menjelang cukup. Ya udah saya, oh iya ya. Malah kalau ada, bisa jadi Bu ya. Kalau dari komunitas anak nakal over, misalkan dari golongan Muhammad dari SMK 1 sini, ada 36 itu. Bisa jadi kalau yang ngasih nasihat Pak Dina, bisa jadi apa sih lain? Dalam tanda kutip ngelirlake atau nyepelek atau tidak mempercayai. Tapi kalau misalnya saya yang datang bisa jadi lebih sakti gitu. Begitu pula ketika ada anak saya yang di SMK 2 sana yang praktis itu, kalau jenengannya hadir bisa jadi lebih diperhatikan. Tapi memang semua tergantung pendekatan. Dan saya biasanya lebih senang kalau ada anak, apalagi kalau jumlahnya banyak. Saya pengen membuat itu jadi satu kelas yang produktif gitu. Jadi juragan susah. Boleh. Pokoknya yang penting ada pendekatan person to person. Kasih sayang. Karena saya yakin mereka hanya orang kasih sayang saja. Kurang kasih sayang. Hati sayang, bilang hati sayang. Iya Bu, itu seperti itu pokoknya di dekatnya aja. Dari komunitas 35-36 rata-rata ada 1 atau 2. Nah kemarin aja ada yang ini cewek. Karena kami kan ada yang cewek juga di jurusan produk itu. Udut omongannya kaku apa? Tidak dia. Sambil goyangnya ya kayak gitu. Ya, cuma kita kasih saja. Akhirnya dia ya tersenyum. Tidak, obat. Dioperasi handphonenya gitu, nggak ada apa lagi. Operasi handphone Pak gara-gara ada yang meneruskan speaker. Asik. Apa itu? Senonoh Pak. Boleh lihat? Jangan Pak. Anak-anaknya diserahkan. Nah tapi iya, kena operasi semua Pak, diminta semua. Nah terus, ya udah saya semua. Sampai kapan? Besok Pak, pagi-pagi datang. Pak, saya mau izin kemana? Mau ngambil handphone. Memangnya udah selesai diceknya. Gak apa-apa Pak, saya coba. Dan belum rampung Pak. Ya udah sini aja. Itu jadi anak-anak handphonenya ditahan sampai 24 jam. Jadi tidak ada yang lawan, tidak ada apa, kasih. Gak ada yang lapor orang tua Pak? Gimana? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Pak Torik, Pak Abid, apakah pernah kita mendapat komplain dari orang tua? Malah disuruh. Karena salah satu pengontrolan. Iya, malah disuruh Bu. Kita itu malah dikasih snack 1 kelas ya Pak ya? Sama orang tua. Matur nuwun sangat Pak. Kita belum terima. Jadi HP disita malah senang. Orang tua senang. Gitu. Kemudian karena kita ya memang tidak melarang penggunaan HP, cuman kontrol aja. Bahkan kadang-kadang, ayo HP ini buka, browsing ini. HP tutup off semua, nggak butuh pakai, ya udah tahu. Karton Bu. Semangat ya dia. Berikutnya lagi. Nah, kalau yang ini presentasi di depan guru, ini kan guru-guru semua ini. Sekali lagi saya nggak tanya karena saya yang berat. Ini presentasi di depan guru. Karena setelah di depan murid, kalau di depan guru kadang-kadang berarti menjadi bagaimana cara membagi sepatutnya dilatih. Oke, Bapak Ibu.
Nah, yang penting Bapak Ibu semua, apapun yang akan kita rencanakan, apapun yang akan kita lakukan ada dasar pemikirannya. Jadi nanti tidak menjadi bahan debat. Debat apalagi kalau sudah debat antara unit ini dengan unit ini atau unit ini, wah repot. Kenapa? Karena dasar pemikiran ini pasti disadari bersama, pasti dimaklumi bersama, dan ini menjadi kepentingan bersama. Jadi kenapa kok kita harus melakukan 5S atau 5R? Dasar pemikirannya, area yang bersih dan tentang rapi adalah kunci untuk membuat suatu kegiatan belajar mengajar yang sadar, aman untuk belajar, membantu menjaga kesehatan siswa, sulit mendeteksi kondisi abnormal di area yang kotor dan tidak teratur. Jadi kalau area kotor kayak gini, sulit Pak untuk mendeteksi bahaya. Atau gitu, Bapak Ibu, berjalan di area yang ditentukan. Kenapa kok pakai jalur hijau lah namanya, jalur kuning atau jalur apa? Cuman sayangnya di pintu sini, kenapa kok jalurnya itu ada yang ke sana, ada yang ke sini? Padahal sempit. Ya kan di sini ada anak, di sana ada anak, di sini ada kendaraan mobil. Sempit kan gitu, kan bahaya itu. Enaknya gimana ya? Mungkin dibikin biar anak-anak itu tahu, oh lingkungan belajar saya seperti ini, oh di situ kotor. Nanti akan saling koreksi. Akan saling, oh Pak kok sana kotor, Bu kok sana kotor. Tadi PIC-nya siapa ya? Penanggung jawab area sini itu siapa ya? Nanti akan sadar sendiri, akan tahu sendiri. Dihubungnya apa? Wajib. Nanti akan saya lanjutin sama Bu Pak ya, Bu ya Pak. Nanti kalau saya kepala sekolahnya langsung ada tangan. Oke. Keselamatan pengguna jalan sangat penting, dan jalur hijau adalah area yang aman dan nyaman. Sehingga boleh kita marah-marah kalau ada orang parkir di jalur hijau. Kalau kebiasaan orang-orang parkir kan gitu. Di situ sudah ada zebra cross, dia berhenti di situ, ya kita jalan menaiki mobil ya kan? Gitu kan banyak. Ya memang seperti itu. Dasar pemikiran bersama memang seperti itu. Jangan kok malah pengen mobil malah muring-muring dan seterusnya. Mobil tentu parkir ada tempatnya. Jalur hijau juga adalah tempat orang jalan. Oke. Hemat energi yang saya sampaikan di awal tadi, karena biasanya hal yang terkait tersentuh langsung atau berhubungan langsung dengan keuangan itu pasti lebih diperhatikan. Berapa jumlah keran yang bocor, berapa lampu yang tidak padam pada saatnya, AC yang tidak mati pada waktunya dan seterusnya. Dasar pemikirannya apa? Energi yang tidak dimanfaatkan akan menyebabkan biaya tidak perlu harus dikeluarkan. Boros. Memungut dan membuang sampah. Nah ini karena outsourcing, satu selain boros, dua memanjakan anak. Ayo saat PDW membuang sampah dan seterusnya. Coba kalau kesadaran ini, perubahan sikap ini, kesadaran budaya industri ini diterapkan di sini, lapangan idenya berapa indahnya. Nanti ikut lomba wawasan Wiata Manggala juara. Industri masuk senang. Dan ini sebenarnya orientasinya adalah kepada anak didik kita. Kalau anak didik kita sudah terbudaya industri, perusahaan apapun, perusahaan manapun mau menerima. Karena industri sendiri punya kendala, sulit sekali mendidik anak yang sadar terkait dengan budaya industri, sulit dan perlu biaya yang banyak. Sekolah ini bisa mengaplikasikan budaya industri, pasti akan menjadi rujukan industri. Kalau lu yang SMK 1 anaknya tertib, rasa perlu dikandani ikut saya, tertib sekali. Nanti akan seperti itu endingnya. Karena ini juga masukan dari industri. Dasar pemikirannya. Tanamkan disiplin, tidak terlambat, berjalan jalur hijau ini harus cepat. Kalau harus klik area bebas asap rokok. Disadari atau tidak disadari, perilaku anak-anak, attitude anak-anak sekarang grade-nya semakin menurun Bapak Ibu. Kalau kita tidak kasih penekanan,
Kalau kita tidak kasih tauladan, kalau kita tidak kasih contoh, kita akan kehilangan generasi yang semakin panjang. Siapa yang lebih? Tentu kita, karena kita akan kurang banyak mereka. Itu nih Bapak Ibu. Anda siap untuk di roasting? Dan panjenengan juga harus siap ngerosting saya. Loh, iya rumah saya sendiri kok. Boleh ya? Boleh. Gimana? Saya mau komentar rumah saya kurang bagaimana? Tolong dikasih masukan sebanyak-banyaknya. Ini kenapa? Ini kenapa? Ini kenapa? Silahkan. Kalau yang kayak itu, ya. sekali digunakan, Pak, mungkin banyak yang tidak bisa menggunakannya. Oh gitu. Nanti lihat di YouTube saya, Bu. Oh gitu, Pak. Iya. Penggunaan apa? Alat pemadam apinya. Iya, Pak. Oke. Yang salah dari apa ini apa? Yang belum pas. Tempatnya enggak safety, sulit dijangkau. Oke. Yang lebih urgent lagi, Pak. Itu udah benar, Pak. Saya harus memperbaiki ini dari sisi apa? Tidak di tangga mana ya Pak? Sendiri Pak. Ini kasusnya banyak ini Pak. Ini khusus jam merah ini Pak. Iya. Ayo apa Bu? Di atas ya Pak, harusnya di bawah ya. Sebenarnya yang penting dalam jangkauan orang Pak. Jadi jangkauan itu jangan terlalu tinggi. Ya, yang penting dijangkau Pak. Ketika ada kebakaran. Tapi ada yang lebih parah dari pendapat tidak di dalam industri. Tidak di dalam. Bukan. Tidak ada isinya. Ini jawabannya mendekati benar. Ada luar sana. Nah, paling benar. Yang paling benar adalah di sini seharusnya itu ada tanggalnya. Checklist, ada tanggalnya, ada checklist. Kapan dia masa berlakunya, expirednya kapan? Nah ini kartunya untuk memadamkan kalau terjadi kebakaran. Ternyata sudah expired. Buat demo itu Mas. Akreditasi. Demo. Ini repotnya. Padahal kalau akreditasi, kalau pembawasan nyata Mandala pasti harus dicek. Ada tanggal kedaluarsanya siapa yang ngecek PS-nya. Gimana? Oh itu di rumah saya. Tenang aja. Di rumah saya. Curang Bapak dengan ya di rumah saya. Rumah kita Bapak Ibu. Oke, yang kedua, kira-kira ini yang belum sesuai apa? Tempat sampah jadi sampah. Nah, tempat sampah jadi sampah. Kan lucu ya? Ini tempat sampah jadi sampah. Ini tidak ada tetesan kebocoran alhamdulillah. Tapi ini tempat sampah menjadi sampah. Oke. Kalau yang ini Bu? Kalau yang ini? Ada ini naik dan turunnya jalur. Kenapa pakai ini? Satu jalur. Tidak ada jalur. Yang naik lewat mana, yang turun lewat mana. Kan senang kalau saya, yang turun adalah Yang naik dia yang turun adalah Yang naik. yang turun adalah yang tangki kemudian di sebelah kiri. Saya sengaja naik dari sebelah kiri juga biar tabrakan. Saya lihat di rumah Bapak ada jalur itu. Ya, Pak. Oh, ada. Oke, Ibu, Bapak semua. Oke ya. Ini tiga ini udah oke ya. Satu, tempat sampah menjadi sampah. Ini sudah nggak tahu masa berlakunya kapan. Jangan. Yang ini dia Ayo, rumah saya harus diapakan ini? Mana benderain kabur Pak? Yang punya rumah kabur Pak? Saya rekam saja. Bu, nanti tak kasih Bu. Ini saya harus ngapain ini? Betul Pak. Yang mana dulu? Yang ini dulu? Yang paling Yang ini dulu. Iya betul. Apa yang kurang pas menurut kita semua? Tempatnya tidak pas Pak. Tempatnya tidak pas. Apa lagi? Tidak rapi. Yang lebih urgent ya? Kurang kuat. Dan seterusnya. Tempatnya tidak pas.
Boleh nggak kalau saya pengen ke toilet, di sana ada toilet. Ya kan Pak Bu? Kenapa? Karena tidak ada identitas. Ini apa sih? Oh, setelah saya datang ke sana, oh kita ketemu. Kalau pintunya ini ditutup, nanti bisa meeting-meetingan di dalam. Ternyata ini meeting room. Kalau seandainya saja ini ada tulisan meeting room, kan asik. Kan cuma model ini Sartono kan gitu. Kita sudah. Dan saya tidak bingung. Seandainya saya tadi mau bikin ke sana, waduh, tidak ada apa-apanya. Mana putri sih? Berat sekali kan gitu ya. Oke. Kalau ini? Ya, kalau tanganmu Kalau yang ini kira-kira apa? Real time picture loh ini. FYI ini. Ayo Putri, angkat depan Putri. Ya kebetulan saya hanya di sini, tapi kalau saya jalan nanti malah ini orang yang punya rumah datang. nggak apa-apa ya, kita jadikan contoh yang baik. Nih, ini tadi ada masukannya. Iya, masukan teman-teman loh, bukan saya loh ya. Masukannya, ruangan ini tolong dikasih identitas. Oh, ini meeting room. Oh, ini toilet. Oh, ini gudang apa? Kenapa? Karena kalau kita nanti sudah mengaplikasikan budaya itu sih, tidak akan ada gudang. Benar-benar tidak akan ada gudang. Waduh, Bu Erin sudah tidak. Kalau belum, piring 20 mau sama. Ini meeting room, kan gitu ya? Oke, kalau yang ini masukannya apa? Bener ya. Yang itu terus untuk apa gitu, saya juga. Itu apa? Saya harus membaca dari sisi sana, tidak apa-apa. Oh, kemarin tuh harusnya nggak kebalik. Siapa yang balik di situ? Di Medan itu. Maaf Pak, karena ini sampel Tribuna dipakai untuk pemanasan. Yang ada senata Bumida ya. Kalau sudah ada ketidaksesuaian pasti lempar. Oke. Kalau yang ini berapa Bu? Ini di mana? Ini di rumah saya juga. Tambah. Ada rumah kita. Di luar sana Bu. Terus kira-kira apa yang belum sesuai? Kurang tepat tempatnya saya rasa. Ini sama ada di situ. Ini seharusnya ada di gantung. Karena kalau di sini sapi itu cenderung mudah rusak. Masih ono sing. Kasih cenderan, maaf. Kasih cenderan, kasih cenderan, kasih identitas. Tempat sampah. Kalau perlu sampah organik, non organik dan seterusnya. Boleh ya nanti mau saya tolong diberi masukan sebanyak-banyaknya biar rumah saya ini semakin nyaman, indah, rapi, bersih, sehat. Besok saya singkirkan Pak. Oke. Kalau sudah saya singkirkan itu kembali ke situ lagi. Jangan disingkirkan. Kalau saya dijual. Iya. Oh, kita ini udah berapa ya Pak ya? Rosok. Lah itu kan bukan punya kita Pak. Sapu itu outsourcing yang memang naruh di situ. Kurang tahu itu punya siapa. Dibuang aja, dijual aja. Berarti saya buang besok. Boleh. Jual aja. Kalau ini jelas bukan pada tempatnya. Wah, jadinya. Kalau kita ada yang seperti ini banyak itu semakin senang. Kerdus itu sekilo 3.000. Jual. Iya. Makanya kode Jawa lah. Duit terus. Buram berapa Pak? Dalam? Buram berapa? Gimana Bu? Buram berapa? Buram. Itu lah. Buram lebih mahal sampai 4 PS. Iya. Sampai 4.000. Kertas yang HPS putih itu lebih mahal. Kertas Mas. Wah. Lah, Kertas emas pada posisi saat ini terkoreksi sekitar 1.080.000. Apa? Karena harga emas itu update setiap hari Rabu. Kebokor. Teman-teman kita malu loh. Tiap bapak frustasi pasti rumah kita terus ya. Ayo tugas CGP. Ini udah tahu, Bu Mega pun udah tahu saya ngambil. Itulah keahlian Salah Bapak. satu yang saya ngambilnya
ketika duduk di sini, Bu. Betul, saya ngambil duduk sini ngamati aja. Kenapa? Karena nanti kita harus terbiasa dengan ini. Mengamati mana yang tidak sesuai ya, mana yang bahaya ya. Dan terdokumen. Gitu, Bu. Lagi, Bu. Saya tambahkannya. Apalagi nih aku. Ini Yang mana dulu? Yang ini dulu. yang mana dulu? Ini dulu atau ini dulu? AC ini kecil. AC, kenapa? Itu. Yang ini, yang Ya, mana yang boleh? itu Pak, itu gimana? Gimana, Ada Bu? on off-nya. Saya tahu. On off. Yang pertama harus dikasih on dan Off, ya. off, kemudian dikasih peringatan matikan ketika tidak dipakai. Ya. Ini jangan sampai ini dimaknai ini remote. Boleh. Nah, jangan sampai ini dimaknai remote AC, maaf, remote TV. Apa ini saya lupa gitu. Saya identitas sama sekali. On off-nya. Atas on atau off, kemudian matikan ketika sudah tidak digunakan. Matikan. Karena cuan. Coba ini. Kita dulu berapa buat ini? Tak hitung. Kalau terus nggak usah tak Oke, hitung. Bapak veteran. Oke, ini ya, oke. Kalau yang ini Saya rasa apa ini? Itu promosi sebetulnya. Nah, bener. Ini adalah promosi sebetulnya. Cuma tempatnya seharusnya tidak di sini. Karena saya harus memberikan ternyata ini promosi. Pengenalan produk. Seharusnya di luar dan seterusnya. Kalau promosi pasti yang harus terjangkau oleh kalayak Rame. gitu. Wes dipindahi ki, Pak. Kawur Pak, nek ning jowo kawur. Kalau yang ini Pak, Bu. Kali itu Itu di belakang perpustakaan. itu harus dipinoin. Harus muda. Jadi Itu meja-meja tuh. Tidak orang itu tidak ditawari aja mau ini. Itu mau dicat apa itu, Pak? Oh mau dicat. Iya. Bali. Ini bahannya bagus ini kan jadi. jadi kok siapapun mau. Tetapi kalau dalam kondisi seperti ini, siapa yang Lampu. suka lampu hilang nomor inventarisnya nanti kalau Iya. bagian aset datang di mana itu kerak saya kehilangan pak saya. Iya, orang-orang. Ini saya ngambilnya dari mana kira-kira Mbak Mary? Itu belakang. Ya, dari kamar mandi. Santai aja, kan jangan. Ada rumah kita, ya rumah kita. Mas kita lagi. Ya. Lagi Nggak nggak ada apa-apa. takut. Enggak apa-apa Pak. Enggak apa-apa. Esok teka-teki simak. Banyak enggak apa-apa Pak. Yuk, kemarin terus yuk. Enggak apa-apa. Ayo, kurang apa? Ini di bawahnya itu satu Pak, di bawahnya itu lacinya itu seharusnya ditutup rapi. Yang ini. Yang di bawah, Bapak yang mana? Saya di atas. Mana saya itu disuruh di atas Yosia di bawah Yosia. Di atas kanan. Atas kan, sini. Iya. Itu satu itu. Yang laci di bawah harusnya ditutup supaya rapi. Ini ya Bu ya. Iya. Ada itu Bu. Nah, itu buatnya memang enggak ditutup. Oh, ya boleh. Mungkin tidak disimpan di Ada situ. tulisannya men and V apa? Nah, Oh. sebaiknya ada identitasnya. Baju tradisional, baju Men or female? baju ini, baju. Karo kerdus-kerdus itu ora oleh ketok kayak. Tuh. Kok senengnya kalau sing duwe Harga kalau tadi harga sudah saya cek ada semua. Cuma saya belum ada tulisan diskon. Jadi mau saya ambil itu saya takut. Ada yang 450, kalau semuanya pendek gini ya Bu ya. Ada yang 350 buat. Ini kalau diskon asik ini. Ah, tuh. Iya. Kalau pengusaha kan gitu ya Pak Awal ya. Yang diharap diskon sebulan. Diskonnya pentingnya. Kalau untuk harga sudah ada semua. Insya Allah sudah ada. Sebagian besar sudah ada. Cuman jenis per jenisnya. Ketika kita datang ke Ramayana atau ke Matahari, kita pengen baju apa sih? Oh baju tidur pasti di sana. Baju dalam pasti di sana. Tidak bingung lagi. Kenapa? Karena sudah ada identitas. 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 Ini alangkah indahnya di sini dikasih. besok P5 Bu, ramulan tuh kursen Oke, ini kalau ada yang mau nanya langsung dulu. Ini aku sebelum. Ada lagi? Kalau yang ini apa? Kalau yang ini apa Mas? Tempelan itu. Ini sudah bagus. Berapa itu? Ya, ini sebenarnya sudah bagus. Bahkan di sini sudah ada tata tertib, ada jadwal penggunaan, ada identitas awal. Ditutup terus itu. Sudah bagus. Kurang apa kira-kira? Kurang apa ya? Kurang apa kira-kira? Dorong, buka, tutup, atau dorong, buka. Close. Apalagi yang lebih asik apa lagi? Terus open boleh. Oh ya, teman-teman sudah bagus. Sudah bagus. Tapi kurang. Tambah apa lagi ya? Biar lebih bagus lagi. Dorong kaki. Dorong kaki.
Udah tadi pos ini udah. Dorong tarik udah. Tapi Kurang apa Bu Ibu? Kasih penutup. Kurang apa Bapak Ibu? makanya Dikasih. Tuh kan, langsung saya promosikan itu langsung ambil langsung bayar itu nanti. orang coba orang belum selesai. Misalkan saya suruh jual semua bisa. Ini kurang apa kira-kira? Kurang apa ya? Yang di kanan, yang di kiri atas. Apa ya? Itu dalam kata Identitas sudah jelas. Penggunaan uang sudah, tata tertibnya sudah. Tambah satu lagi, PIC. PIC itu penanggung jawab. Bahwa uang ini penanggung jawabnya siapa? Jangan sampai nanti lempar-lemparan. Kita Bu, Pak. Penanggung jawab. Nah, ditulis penanggung jawab. Semua Guru Trirahayana. Karena nanti pasti yang lain. Misalkan toilet gini, ini penanggung jawab siapa? Nanti tahu. Kok itu ada ini kok kotor kayak gini dan seterusnya. Nanti akan tahu. Tahane sopo? Aduh, sopo kakak adik nih. Isinya siapa-siapa itu bisa dibagi. Jangan sampai yang wis dadi KKH, cepet dadi ya. Jadi syukur uang. Bukan resep-resep tadi beri. Resep-resep. Tidak ini kenapa? Ayo kenapa agak sebenarnya jelas sekali tapi agak detail memang. Kenapa? Coba saya minta sama CGP kurangnya. Tak malah memberi tugas. Awalnya tidak seperti ini ya. Ini mohon maaf saya malah izinnya. Bagus malah bagus. Karena ini dari sana. Terus ini sini ini tersangka. Tidak ada untuk narasumber jadi saya bingung. Dan ini tidak terkait dengan CGP. Bahwa ini posisi dimanapun ada yang kurang. Mau saya suruh hadap sana, saya suruh hadap sini, ada yang kurang. Langsung ya. Bukan. Apa? Yuk, jangan Apa sih? Saya apa ya? Apa ya? Oh, yang bisa jawab kasih hadiah. Apa ya? Rancam. Ayo Pak Maman, bilangnya Pak Maman. Rancam. Jawaban Anda bernilai 7 dari 10. Jam dinding. Iya betul, bernilai 7 dari 10. Apa bulasnya jawabannya bulas? Jam dinding. Dan ini katanya 7, 10. Jadi kurang. Jam dinding dari siapa? 10 Bu. Ayo. Dikit lagi. Kekurangan apa Pak? Ada lengkap Pak awal Apa posisi? Ada lagi yang kalau ini ditambahin pasti bagus dan benar. Oh sebentar. Hubungannya dengan waktu, Pak. Ini Berarti tadi saya ambil nama efektif. Oh iya tadi. Waktu apa ya? Waktu beda. Buka jam berapa, tutup jam berapa gitu, Pak? Enggak. Ini saya ambil pas beliau Bu Wida presentasi. Apa ya snack sama minum udah apa ya? Wah, gitu. Ini pokoknya semakin harga Menyerah saja Pak. Ada apa? Hubungannya dengan waktu. Bukan substansinya yang lebih Kurang kita apa? Tata. Ke kita ya Pak ya? Oh, ada Pak, ada orangnya Pak. bukan. Substansi dan tiga kita ya Pak. Ada Pak mungkin. Kurang kita menyiapkan buah. Buah kurang. Waktu jam. Bukan. Udah kasih Kalau ini kan semakin tenang ini. apa ya? Ayo kurang mati. Nanti ada lah. Bagaimana kita merapi ada les? Sudah, kita menyerah. Udah merapi. Apa kira-kira ini? Anda saya. Oh, foto itu kok, Bu. Apa ya Pak? Foto. Teman-teman nyerah? Merah? Oh, Nyerah. oh iya Pak, kan kita kan bisa seharusnya boneka-boneka tuh kita Ya benar Bu. tentukan letaknya, kita pindahkan letaknya. Belum, Pak. Nyerah. Tip nama ruang Pak. Dalam nama ruang sudah tadi, Pak. Tadi udah, Ya. jangan makan kayak gitu. Udah Pak sekalian. Sudah tip. Tip Pak. Tip. Maksudnya berantakan itu Pak. Enggak apa-apa. Masalah. Di atas ruang fitting itu kan bisa digunakan buat
penyimpanan apa gitu, nggak kosong. Enggak. Sampai ketemu yang saya maksud. Nanti kalau saya salah hadiah bagi. Uang itu tidak sesuai, Pak. Mempunyai Ganti itu loh, kurang sesuai. Nggak ada tulisannya. Nggak ada. Kurang pasangan. Daripada sendirian orang. Karena kita mikir itu kamar mandi. itu tadi. Ya kan ada nanti Sudah tip ya? Tidak. Tip. Coba saya tunjuk ya. Ya. Oh, tidak sesuai siapa gitu Bapak Di Ibu. drum itu. Oh, Pak Presiden. Pak. Jadi Berapa? saya mau hadap sana, berarti gambar presiden dan presiden di sana. Karena ini ruang. Bapak janji ya, dan bisa kan? Presiden dan wakil. Oh iya. Lebih lagi dari sampah. Bapak jangan malu. Ini presiden tidak mau diganti belum dibagi. Karena ini lebih dulu. Ya kan? Di luar kelas itu kan masih ada gambar Garuda, kemudian presiden dan saya perasin nanti saya akan datang. Ya kan? Kalau di luar Ada Pak Alek itu. Bagaimana Pak Sarpras? dan Garuda dan jam dinding. Kalau Biasanya kan gitu. Monggo nanti dikaji aturannya. Apakah betul penempelan atau pemasangan gambar lambang negara termasuk presiden dan wakil presiden itu titik poinnya. Betul Bapak. Itu gitu Bapak Ibu. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Jadi Iya betul. cara mengamati itu gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kalau penjaringan menghendaki RPP-nya tak kasih sekali, tidak apa-apa. Nah, kalau kita mengamati kasus yang sudah kompleksitas seperti ini, kita akan kesusahan. Kita akan kesusahan. Setelah tadinya bagaimana? Lagi betul. Ini akhirnya akan melatih kita untuk membiasakan diri menemukan juga bahaya atau tidak sesuai yang benar. Kepekaan kita terhadap lingkungan. Yang nggak seperti apa gitu. Hanya. Ini masalah kompleks ini, Pak. Banyak. Kalau ini tak itu saja. Kalau kita ini ada sekitar 82 juga bahaya. Nah, caranya mencari yang lebih efektif, lebih efisien dengan iya. Oh, saya di dalam ruangan ini, saya menghadap ke sana, udah saya ini yang bisa saja. Saya menghadap ke sana lagi. Jangan kemudian. Nah, kalau ini kita biasakan, kita latihkan ke anak-anak kan, juga bahaya. Jadi dibikin lokalisir. Nggak mungkin misalkan saya datang kemudian satu sekolah ini selesai pendidikan enggak. Saya di sini ada kemana? Saya milih sana saja. Saya milih sana saja. Itu Bapak Ibu. Oke ya. Nah sekarang ini ada ini. Mari kita pikirkan potensi bahaya sekitar kita. Kita tulis lokasi di mana, potensinya apa, ide perbaikannya apa, penanggung jawabnya siapa, personifikasi.
kemudian due date-nya kapan. Nah ini kabel mau lepas, berarti betul-betul tidak ada waktu terakhir kapan harus diperbaiki, potong baru saling butuh kan begitu. Oke Bapak Ibu. Oke Pak. Dan ini menjadi bagian dari pembelajaran budaya positif yang harus kita sampaikan kepada anak-anak. Dan ini manfaatnya, mau di sekolah yang manfaat, mau di jalan raya yang manfaat, mau di pasar, mau di masjid, mau di gereja, mau di karang taruna, manfaat semua. Oke? Berikutnya lagi. Nah, mari kita pikirkan abnormal kondisi di sekitar kita, kondisi yang tidak normal. Kayak itu tadi, tabung pemadam kebakaran. Ini efeknya ngeri sekali. Poinnya apa? Oh, tabung pemadam kebakaran. Lokasinya di mana? Di dekat tangga naik lab Busana. Potensinya apa? Tidak bisa digunakan ketika terjadi kebakaran. Kenapa? Karena sudah expired. Ide perbaikannya, lapor ke pemadam kebakaran untuk kalibrasi ulang atau isi ulang atau ganti. Siapa penanggung jawabnya? Bu Rahayu. Putri Rahayu. Putri. Bibitnya kapan Bu? Ini harus kita perbaiki. Oke, dan ini bisa menjadi job sheet-nya anak-anak. Kita nggak perlu keliling sendiri, itu nggak perlu. Anak-anak dikasih ini. Nah, anak-anak dikasih ini. Udah kamu hari ini tugasmu pikir 5R. Isi sebanyak-banyaknya. Isi sebanyak-banyaknya. Isi sebanyak-banyaknya. Setiap hari gitu. Sehingga tadi saya juga menyampaikannya. Yang kurang apa? Yang kurang apa? Kenapa? Karena kita kurang baik aja. Pasti kan pengennya baik, nyaman, indah, dan seperti itu. Jadi pokoknya kita ganti terus sampai iso geleng-geleng mulai. Monggo nanti diaplikasikan untuk anak-anak Bapak Ibu semua. Gitu. Gak perlu kita yang mengejarkan, itu cukup dengan jari satu. Nah ini anak-anak dia tahu ya, kasih ini RPP-nya ini, maksudnya seisu atau seiku apa atau dan seterusnya. Kita nggak ngajar aja, ini dibaca, saya kira jelas. Cukup anak-anak suruh baca aja jelas. Apalagi kalau kita kasih penjelasan seperti ini. Bukan janji ya, saya laksanakan. Bahkan di sini sudah kita kembangkan area di luar kelas, area di dalam kelas. Bahkan anak-anak itu kita kasih tugas pulang kampung. Kita bekali kertas ini, lapor. Kalau di kampung nih ngapain Pak? Nah, Berusaha apa? anak kan punya kamar. Ya, kamar itu yang menurut kamu tidak sering ditulis deh. Fotonya sisa kalau diperlukan. Aksimu seperti apa? Setelah kamu tata seperti apa? Kenyamananmu, perubahan kenyamanan yang kamu rasakan seperti apa? Nanti terdokumentasi. Kalau ada keberatan saya minta slide Boleh, ini ya. Bu. Saya akan menerapkan. Boleh. Kita keluar ya Bu. Iya. Monggo, kalau ada pertanyaan silakan. Ada konfirmasi ini sama kita. Saya tidak bertanya Pak, saya senang aja ini banyak masukan dari Pak saya sendiri. Nanti soft copy-nya. Kenapa cewek dua Boleh dibagi. Beda ya Pak ini. Saya Pak Mutono. Siap. Dari Pak Salono, dari kacamata Pak Salono, ketika disiplin positif tadi dihubungkan dengan kebutuhan ada rasa memiliki, belonging, apa lagi Bu? Tadi di Bu Wida tadi. Kebutuhan manusia. Kebutuhan 5 kebutuhan manusia itu dengan adanya disiplin budaya kerja itu menghubungkan yang di mana Pak? Lebih mengarahkan yang di mana? Oke. Terkait kebutuhan dasar manusia. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Kebutuhan manusia apa saja Bu? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Bertahan
bertahan hidup. Cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Ketiga, kebebasan. Kebebasan. Empat, kesenangan. Kesenangan. Kelima, kekuasaan. Kekuasaan. Kira-kira budaya industri ini mencerminkan 5 kebutuhan dasar manusia itu enggak? Seandainya ruangan ini itu ruwet, tidak mencerminkan keselamatan kerja, kabel semrawut kayak gitu, apa? Kebutuhan hidup apa tadi? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Ditempel ini. Karena kebutuhan prinsip kebutuhan hidup manusia itu kan pasti harus terlayani dan pasti kita menghendaki terlayani. Satu, dari sisi kebutuhan untuk bertahan hidup. Seandainya baju-baju ini tadi harganya kompetitif di pasar, bisa enggak untuk menunjukkan kebutuhan hidup kita? Kemudian cinta dan kasih sayang. Ketika anak-anak melakukan aksi, apakah ini di dalam kelas, di luar kelas, atau dimanapun, kemudian dia nyaman, kemudian kita kasih hebat nih kamu ini. Dia merasa dekat dengan kita. Oh, ternyata ada diperhatikan oleh Bapak dan Ibu guru saya. Kebutuhan kasih sayang saya terpenuhi. Berikutnya lagi kebebasan. Ini tadi patung yang usul patung di mana? Dan begitu saya bahas, karena itu terkait dengan ide kreasi kebebasan boleh. Karena bahwa ini memang area busana. Mau di situ mau di mana ya? Justru kalau di sana bagus ini untuk soalnya kita, sehingga audien itu tahu produk yang dihasilkan sini bebas, tenang, fun. Kekuasaan, kalau sudah kekuasaan itu biasanya K3-nya jadi dan seninya itu karena disupport bersama-sama, bukan di noto, bukan di jongkroke dan seterusnya. Kan harapannya seperti itu, mau jadi K3, mau jadi Takmir Masjid, mau jadi Karang Taruna, mau jadi RT/RW, mau jadi presiden sekalipun, terkait dengan kebutuhan berkuasaan. Bahkan kalau saya di sini, saya merasa bisa menyampaikan ilmu kepada panjenengan. Kan saya alhamdulillah bermanfaat gitu. Tapi kaitannya dengan kuasa. Pasti semua hal apapun yang kita lakukan pasti nyambung dengan, karena ini adalah kebutuhan dasar manusia. Dan pasti manusia mengarah ke sini semua. Terima kasih sekali Pak. Lagi, kemudian boleh ya? Pertanyaan kemudian boleh ya? Boleh. Ketika tadi di Bu Ida ya, tadi kan dari tiga institusi tadi harapannya kan restitusi, bukan menghukum, bukan konsekuensi, bukan, tapi restitusi. Ketika kita menghadapi anak-anak yang permasalahannya itu karena dia korban broken home, ya, kita menghadapi, kadang kita sendiri tidak pernah mengalami anak ya, kita tidak mengalami broken home, ya. Itu bagaimana? Oke. Dan kadang-kadang itu menjadi inti setelah itu yang Pak Rahmat di sini. Pak Rahmat di sini. Mau bilang ini Pak. Sini Bapak. Bapak jadi sampel. Kenapa nih Pak? Di depan jangan Pak. Pak Rahmat di sini. Aku tak Ini seolah-olah murid saya atau anak didik saya yang kebetulan dia setiap hari muru. Sedih, bingklok, nggak ada semangat belajar. Iya, seorang lalu-laluan di proyeksinya seorang lalu-laluan. Ternyata apa? Iya, Pansela. Ternyata ada bapak tadi. Utangnya banyak. Belum tentu. Utangnya banyak. Saya tidak pernah mengalami broken. Pak Rahman ini seorang pribadi yang kuat. Belum tentu orang lain bisa menerima kenyataan seperti ini dengan sekuat Pak Rahman. Toh Pak Rahman masih tetap semangat belajar, masih mau sekolah. Ya. Kira-kira tambah semangat nggak? Semangat. Kan kejadiannya dia malas sekolah. Gimana? Kejadiannya dia malas sekolah. Malas-malasan sekolah. Iya, karena dia kan tidak dari Pak awal tadi. Iya. Yang terpenting kan dari dalam. Betul.
Padahal dia di dalam itu cerminan dirinya itu nggak ada dia sendiri Pak. Betul, berarti konselingnya tidak seperti ini, tidak di dalam kelas. Pasti saya dekati. Nah, yuk ngobrol yuk. Tadi udah malam belum? Yuk, mam. Bapak pengen loh ditemani mam kamu sekali aja. Syukur-syukur 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Sudah siapa ya Pak? Konselingnya Pak. Gurunya atau wali kelasnya atau pelajarnya? Siapa yang ada Benar, kita kan ada jadi dosen, Pak. Tugas kita semua. Dan saya tidak peduli panjenengan itu jurusan apa. Mau jurusan AKL, yoga, busana, pemasaran, dan saya tidak peduli. Saya dekati. Nah, yuk, temennya dong, bapak mau. Mancing aja lah. Kan kadang-kadang anak cuma seneng. Deketin. Nah, kenapa sih kok kamu murid terus? Jangan sampai dimarahi. Jangan. Dekati aja. Kasih perhatian. Intinya perhatian. Jadi ya alhamdulillah kadang-kadang di sini ada Wiwit ya, Wiwit di sana akuntansi. Suatu saat dia di sana nangis. Nanti tanya aja ke Wiwit. Dik ngobrol bentar ya. Ayo, kamu pasti punya masalah. Oh? Apa? Keluar semua. Habis itu dia ceria lagi. Itu Wiwit. Terus kalau Nabil itu karena ada unsur kesehatan juga sih. Saya enggak akan banyak masuk ke unsur medis. Tapi dengan dikasih motivasi, dia semakin berubah. Jalan 2 kali langkah, ambruk, jatuh ambruk. Kalau nggak percaya kami tanya, kamu dulu aku di aulanya SMA Negeri 2 Telaga, ngapain ambruk-ambruk sampai jatuh Pak Guru? Kenapa sih dulu? Mungkin nanti tanya kenapa kamu sampai nangis-nangis. Jadi pengantar siapa gini Bapak Ibu, kami kan punya siswa PKL di SMK 2 ya. Jadi anak-anak yang magang di DITEK khususnya itu mereka akrab dengan Pak Sarto. Kebetulan di bawah saya. Ya, jadi kami itu mendekati dengan dari sisi emosi anak. Mereka merasa lebih dekat, mereka menjadi bagian dari keluarga kami. Sehingga kalau ada apa-apa itu sampai ke personal itu mereka mau bercerita. Iya, akhirnya ya bagi kami yang penting solusi. Nah, Dok, kamu mikir kayak kan berarti masalah terus. Dan mau sampai kapan? Endingnya gitu. Kalau anak itu sudah semangat, motivasi nenek, endingnya kita kalau seperti ini, kita kan masalah. Yang perlu kita lakukan apa? Solusi. Ayo kita lakukan solusinya apa? Kamu pengennya seperti apa? Kita harus bagaimana? Baru keluar semangat. Iya, tapi udah kata langsung. Pak, saya tanya di sini ketika yang memang pelajarannya bagi kita semua nih. Yes. Saya pernah makan itu ke Nanda. Oh iya, saya juga mau ngomong. Saya lama nggak tahu yang Nanda itu di pertengahan semester itu pernah sharing seperti ini. Saya pernah mendapatkan ilmu ini. Teruskan dia nangis sendiri. Betul. Dia sudah sadar sendiri sebenarnya saya itu seperti apa sih, siapa yang dikasih yang itu siapa sih, bukan orang tuanya, memang sebenarnya kakaknya. Tapi sudah ngobrol dengan kakaknya belum, sudah dia komunikasi lebih baik gitu ya, karena dia pertemuannya ke kakaknya ya. Tapi ngomong-ngomong itu. Tapi efek ini di akhir semester dia tugasnya bolos. Gitu. Nah itu sebenarnya jadi tugas siapa sih? Kalau kita sudah melakukan ini. Kita itu kan pendidik ya. Dan pendidik itu kan sebenarnya dari sisi apapun, asal ilmu kita itu bermanfaat, kita pasti akan mendapatkan kemanfaatan dari ilmu itu. Sehingga tolong jangan pedulikan itu anak siapa, itu anak jurusan apa. Ketika ada masalah, kasih solusi dengan cara-cara yang restitusi dan manusiawi. Yang penting kita tidak menghukum, karena menghukum kenyataannya panjenengan tadi saya mari. Ngapain kamu murung-murung itu kan jadi malah drop semakin Pak Guru kurang ngajian. Begitu. Itu yang punya pendekatan dari hati ke hati. Itu akan lebih berhasil. Anak itu ya sering cerita nangis dan lain-lain, tapi tetap saja tidak merubah apa yang dia lakukan. Bahkan apa hal buruknya, kadang itu juga ngajak keluar. Berarti dia masih perlu pembiasaan itu. Tuh, sehingga dia ngajak teman-temannya. Yang lebih penting, solusinya sudah ada belum? Iya Pak Susi, kira-kira bagaimana? Ini penyakitnya apa? Ini kan tadi ada latar belakang. Dia ternyata kiblatnya kepada kakaknya, bukan kepada orang tuanya.
kita juga sebagai guru harus menunjukkan, menyampaikan yang benar. Maaf, mudah-mudahan tidak terjadi. Seburuk apapun itu orang tua, seburuk apapun, tidak ada yang kitab atau ajaran atau apapun itu tetap untuk menghargai orang tua. Seburuk apapun itu loh orang tua. Panjenengan sampaikan itu. Wong tuamu itu elek kaya ngopo, tolong doanya orang tua itu manjur. Bahkan suatu saat nanti kalau kamu itu wanita mau menikah, pasti mencari orang tua. Sadarkan kepada turunan-turunan agama, terlepas dari mau agamanya apa. Sampaikan itu kalau memang tahapan-tahapan kasih sayang sudah mentok, pendekatan hidup itu sudah mentok, biasanya kita pendekatan ke rohani agama. Soalnya kalau pendekatan agama biasanya kalau kita sampaikan langsung itu anak merasa terhukum juga. Aduh, ternyata dosa saya besar. Tobat saya gimana ya? Anak malah lakukan. Tapi ketika sudah mentok, kau nakal aku semua bu. Kenapa? Karena kamu itu kreatif dan nakal. Tapi mohon diingat, seburuk apapun, sejelek apapun orang tua dengan orang tua kita yang melahirkan kita, yang menjadi sebab musabab kita ada di sini. Tolong ingat itu. Nah akhirnya pasti kita gagal, insya Allah gagal. Iya, sering banget diceritanya nangis ini, tapi tidak ada hubungan sama sekali. Heran saya harus lewat jalur mana gitu. Pak Tarik bisa bisa. Pendekatan terus gitu. Betul, pendekatan, pendampingan terus, dituntut terus, dibimbing terus. Jangan sampai lepas. Karena dia betul-betul kurang perhatian, kurang pelampiasan, kurang penyaluran. Itu sentuhan tadi loh Bu. Kadang-kadang ini trik kami bisa menjadi juara LKS ya. Kadang-kadang kami itu bertiga. Iya, berbagi peran. Dua jurusan body, Bapak Badak. Ya hanya 3. Trio pepek tadi, trio pepek. Ini salah satu trik aja. Itu kan di grup WA itu ada namanya trio pepek, itu kita bertiga. Ketika membimbing anak itu kan kadang-kadang grafiknya gini, dan kita pelajari setiap tahun. Ketika menjelang tampil dia, makinya minta ampun. Maki, sok bayang, sok pinter dan seterusnya. Kita trik, bahwa kita tanpa ketik kita nggak tahu. Saya bagian marah-marah, saya marah tidak ada yang berani lawan sih memang. Bumida di rumah nggak berani lawan. Saya di rumah marahnya di rumah. Saya bagian marah-marah. Kemudian nanti Pak Tarik menyadarkan. Setelah menyadarkan, ditambahi kompetensinya. Nah, tahu dan bagian gasak. Ternyata bagian gasak itu perlu godai, menjernihkan suasana atau menurunkan tensi secara cepat itu perlu. Dan itu udah berapa tahun Pak ya? Ya 3 tahun. 4 tahun. 4 kali lomba. 19, 20, 18, 19, 20, 21, 22, 5 tahun. Menang LKS tingkat Nasional terus, juara 1 terus. Triknya seperti itu. Saya marah-marah, beliau menyadarkan, nambah kompetensi, yang satu garapi. Dan seterusnya garapi versi guyonan. Guyonannya Pak Guru ke siswa. Akhirnya pada posisi seperti itu. Misalkan hari Minggu itu mau lomba, anak-anak biasanya di minggu terakhir itu kemakin minta ampun. Sok pinter, sok bisa, tanpa gurunya pun bisa. Semuanya kayak ngabang kuping lah gitu. Saya marah dulu tampil. Pak Tarik setelah saya marah saya pergi. Pak Tarik tampil terus. Itu dunia. Yo saya bisa ngambil gitu. Habis itu Pak Huda datang nggak saya. Pak Abi mendekati secara personal. Karena guru BK. Karena beliau guru BK. Ini tim kami mendekati secara personal. Jadi 2 hari sebelum lomba atau hari yang terakhir kita harus sampai. Biasanya karena tinggal kamu. Usaha kita udah top, tetapi sekarang tinggal kamu. Usahamu di atasmu ada orang tua. Kamu mau membahagiakan orang tua atau tidak, terserah. Udah kita minggir, dia semangat. Jadi, gua nggak pakai trik-trik kayak gitu, benar. Menggilas kita, colnya, sini kita. Jadi trik itu mulai dari psikis, fisik, kompetensi, nah saya tidak didukung cuan, saya tidak mau, tapi Tuannya itu
Ya, tapi gini Bu, nek saya pribadi, nanti di chat saya ada. Boleh dibuka? Boleh. Jumatannya Sudah kita balik. Jadi intinya gini, saya di body ditanya mau ikut lomba tidak? Dengan saya terserah, saya itu orang tim teknis pelaksana. Saya bilang, saya itu hanya pelaksana. Disuruh maju saya maju, disuruh tidak maju, alhamdulillah. Bahkan kalau saya disuruh maju pun, saya malah ada penawaran. Loh, kok penawaran dia orang kemaki untuk apa? Yo, ya jelas dong. Penawaran itu gini, paket 3. 1, paket diploki. 2, paket dure. 3, paket juara. Kalau cuma paket dure, kalau udah Pak, saya nggak usah dikasih apa-apa. Saya tak berangkat ikut lomba, hasilnya seperti apa terserah. Paket untuk lumayan gitu ya, atau lumayan itu ya, ya tolong diterkira mau kan gitu. Kalau mau pakai juara, bahannya ini, sarana prasarananya ini, silakan dipilih. Ini gas. RAB-nya ada pokok diminta RAB-nya berapa tak kasih. Bahkan kalau ada menyaksikan, ada yang meragukan terkait dengan perjalanan LKS, saya nggak usah dikasih uang, tetapi tolong kebutuhan A, B, C, D dipenuhi, silakan dikeluarkan. Saya terima barang saja, saya menerima. Misalkan anak perlu latihan, perlu makan, perlu libur, kadang berikan nasi goreng, kadang-kadang kita SPJ-kan. Itu tolong disikapi. Sampai malam, sampai jam 7, kadang-kadang anak kita suruh pulang, malah nggak pulang-pulang. Masuk kita nggak tinggal sekedar nasi goreng atau mie godok ketika malam hari. Tolong ini jika RAB-nya rinci, gini Bu, kalau saya itu bikin RAB-nya ada, mau mie goreng juga ada, mau kartu parkir juga ada, mau bensin juga ada. Tapi kalau RAB untuk SPJ ada juga. Silakan diambil, silakan dikoreksi, silakan periksa. Saya malas ini. Ada semua file Mas. Kan juga, terakhir ya? Terakhir ya? 2 menit lagi. Ke Bu Wida mungkin sebenarnya, dan ke tim 2K ya? Ketika ada, kita masih banyak hukuman dan konsekuensi. Kalau itu ke resolusi, dari kenyataan resolusinya belum tampil ini, masih banyak dua-duanya. Itu terus bagaimana ya? Kita yang sudah tahu, ataupun bagi teman-teman yang masih ngotot bahwa hukuman dan konsekuensi itu masih sebagai jalan satu-satunya, itu caranya bagaimana? Caranya satu, kita harus berikan sosialisasi seperti itu. Penanganannya harus clear apa? Kalau kita belum tahu, kan paling nanti saling menyalahkan Pak. Aku kemaki, kayak kemaki dan seterusnya. Kita beritahu dulu terkait pentingnya hukuman, terkait pentingnya restitusi ya, kan gitu. Setelah kita tahu semua, kita ambil kesepakatan. Kita mau seperti apa itu? Kita sudah tahu ilmunya. Dari topnya dulu harus sepakat dulu ya? Oh iya jelas. Budaya industri pun gini. Sekarang kita tahu ya, ternyata budaya industri itu penting sekali untuk sekolah kita. Dalam rangka mau penghematan, mau keselamatan, mau apapun ternyata penting. Kita kesepakatan gimana? Mau dilaksanakan atau enggak? Saya udah ke mana, ke sekolah sana-sana, endingnya ya saya pergi, enggak diaplikasikan, kan percuma. Dan panjenengan rugi. Dari jam 8 sampai jam 11 lebih 16, tidak diaplikasi, itu panjenengan yang rugi. Saya tidak rugi. Betul, saya tidak rugi. Nah, moga setelah ini selesai, kesepakatan panjenengan semua bagaimana? Dan kesepakatan itu pasti nanti ada godaannya. Karena ketika ini hadir ber-15, di sana masih ada 100 orang yang bisa jadi tidak perlu dengan kebaikan kita. Saya juara LKS habis 40 juta, malah GLL, tukang minta ke duit. Nah, karena tidak ada di LKS. Iya, lah intinya 40 juta itu mau dikasih uang ya siap ngecaknya, mau dikasih barang, ya silahkan, tidak ada masalah. Yang kadang di itu seperti dan kita harus siap ketika yang ada di dalam ruangan ini sudah komitmen, ambil kesepakatan, ambil tindakan, sudah selesai. Di situ mau ngomong apa? Situ yang lain sudah bagus dan situ tidak gaji saya. Kita setelah kita tahu ilmunya, ambil komitmen. Setelah ambil komitmen, kesepakatan panjenengan bagaimana menangani anak, aplikasi budaya industri, baru jalan. Mudah-mudahan budaya positif, mudah-mudahan budaya baik mengimbas kepada yang lain tanpa kita minta. Coba aja nanti panjenengan kalau ada salah, anak yang lihat pasti niru. Pak Guru kayak jangan pasal tolong belum, kalau
Gitu, pasti nanti anak-anak itu. Tapi sekali kita buang sampah, terus aku ya. Nah kita kasih contoh yang niru 3, yang contoh baik. Kita kasih contoh baik yang niru 1 atau 2 atau 3. Kita ngasih contoh jelek yang niru 1 kelas. Itu monggo, ilmu sudah ada, komitmen silahkan dibangun, kesepakatan silahkan diadakan. Lanjutnya apa? Aplikasi. Seterusnya apa? Nanti monitoring, evaluasi. Ada rawat dan rajin tadi. Akhirnya menjadi budaya positif. Makatan Bapak Ibu, konten malih. Kamunya sudah. Tolong anak-anak yang bermasalah didekati dengan penuh kasih sayang. Kuncinya dimanusiakan, bahwa dia itu berperan, bahwa dia itu penting, bahwa dia itu kuat. Kalau dia tidak kuat, tidak mungkin bisa. Makatan Bapak Ibu, kalau memang sudah ada pertanyaan, terima kasih sekali. Karena aku juga sudah sesuai. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang berkenan, yang tidak berkenan dalam arti termasuk saya merosting rumah saya ini tadi banyak sekali. Asik. Terima kasih sekali. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau Bapak Nasabama yang telah memberikan materi yang ya, ini sepasang suami istri bisa memberikan kebermanfaatan ilmunya pada diri kita semua. Ya, yang bisa kita tangkap sesederhana mungkin di rumah kita, ya, kita melihat mana yang kurang aman dan sebagainya, bukan ringan. Nanti dari ilmu ini kita terapkan di rumah, ya kan? Gitu ya. Oke. Tambah satu lagi yang membuat asik, tolong dipoto. Ya. Jadi saya misalkan panjenengan nanti sampai di rumah, sampai di kamar, foto juga. Nanti ketika sudah ada perbaikan, jenengan akan tersenyum bahagia. Itu kebutuhan dasar manusia. Kita bisa mengevaluasi diri kita di rumah kita. Di situ akan ada keasikan kalau kita koneksikan dengan materi pada pagi hari ini. Itu Bapak Ibu. Selamat pagi anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi Hari ini kita masuk ke materi pelajaran, tapi sebelum pelajaran kita mulai seperti biasa, kita akan pemantapan materi. Khususnya untuk hari ini tema kita adalah budaya industri. Anak-anak sekalian, kita kemarin sudah mempelajari teori budaya industri di sekolah yang kita gunakan untuk semakin meningkatkan budaya positif kita. Kira-kira pertanyaan Pak Guru, budaya positif yang bisa kamu ambil dari pelajaran kita yang kemarin apa? Ya kan? Kerjasama menjadi bagus. Bisa diterima? Apa lagi? Kekompakan di dalam kelas ya. Kita akan semakin mudah mengambil kesepakatan kelas dan kemudian bisa kita laksanakan bareng-bareng. Aplikasi budaya industri dalam rangka meningkatkan budaya positif di kelas kita. Kebiasaan apa yang bisa kita lakukan dan menurut kalian itu bermanfaat sekali? Mengaji. Oke. Kenapa? Karena kita sudah membiasakan mengaji sebelum pelajaran. Ada yang muslim, ada yang non-muslim, yang non-muslim itu 1, 2, 3, 4. Mulai. Nah, kalian, sekarang kita ke materi budaya positif yang kita kembangkan di sekolah. Salah satunya adalah presentasi skill. Seperti kebiasaan, setiap hari pasti ada juga perwakilan kelas. Selain manajer dan wakil manajer, ada juga presentasi skill. Untuk saat ini, siapa? Iqbal Indra Maulana yang akan menyampaikan materinya bebas. Boleh materi teknik bagi otomotif, boleh materi keagamaan, boleh materi lingkungan, boleh materi remaja dan lain-lain. Yang penting ada manfaatnya. Maka silakan Iqbal untuk menyampaikan materi pagi ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berkenaan tentang masalah
Jadi masa remaja itu kan masa yang lagi dari dewasa, dari anak-anak menuju ke dewasa. Nah, di situ kita akan melalui banyak-banyak rintangan dan banyak-banyak cobaan. Salah satu yang remaja tadi dilakukan kan banyak yang nakal ya, remaja banyak yang nakal kan. Itu salah satu faktor kalau menurut saya itu karena mereka punya masalah tersendiri dan mereka tidak punya tempat untuk bercerita dan mereka mendamnya sendiri dan mereka tuh mencari tempat pelampiasan. Dari tempat pelampiasan itu mereka misalkan mabuk, rokok, narkoba, dan balapan, kan banyak kan. Itu menjadi tempat pelarian mereka. Tapi tempat pelarian mereka tuh kurang positif lah ya. Nah, untuk mengatasi rumah itu kita harus berpikir positif, berpikir maju dan berpikir kalau kita itu punya masa depan, kita punya orang tua yang harus dibanggakan dan kita nanti anak kalian pagi ini kita mengembangkan budaya positif kelas kita, mengembangkan budaya positif sekolah kita dengan aplikasi 5R ya. Kalau kita kembali dalam kesepakatan kelas, kita sudah bisa membagi menjadi 6 kelompok. Maka kelompok 1, kelompok 2, kalau kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Oke, untuk jawabnya kelompok 1 sudah oke? Kelompok 2 oke? Kelompok 3 oke? Kelompok 4 oke? Kelompok 5? Kelompok 6? Semua sudah mendapat job, sudah tahu jobnya, sudah tahu kelompoknya. Saya yakin instruksinya sudah paham ya? Akan dipimpin oleh manajer dan wakil manajer. Ya, akan dipimpin manajer dan wakil manajer untuk melakukan aksi mengembangkan budaya positif 5R dan tanpa ditungguin Pak Guru atau Ibu Guru. Ini bagian dari disiplin positif, bagian dari budaya positif. Oke, jadi nanti silakan dikerjakan sesuai dengan lokasi masing-masing yang sudah disepakati, menggunakan alat, menggunakan waktu yang sudah disepakati juga. Oke? Ada pertanyaan? Ya? Siap dikerjakan? Ya. Akan dipimpin oleh manajer Rizky sama wakil manajer Delia. Silakan. Silakan manajer Rizky. Doa mulai. Selesai. Maka pengawasan beban jalan. Kilo.